Ya, selamat bertemu kembali bersama kami. Suatu hal yang berbahagia bersama Markombur. Tentu di dalam diseminasi hari ini kita berbicara tentang yang namanya undang-undang. Tentu hal ini tentang pro kontra perundang-undangan cipta kerja. Memang kita ketahui bersama nuansanya lagi panas, lagi berkembang, baik pekerja maupun para pencipta undang-undang tenaga kerja ini. Mungkin kita pikir belum ada satu titik temu yang pasti. Memang sesuatu undang-undang yang diciptakan, yang telah diundangkan secara loyalitas, tunduk dan patuh seluruh warga negara Republik Indonesia untuk patuh secara loyalitas. Artinya secara sukarela. Apalagi setelah disosialisasikan selama 310 hari. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, tapi sebelum kita tanyakan, hari ini akan hadir bersama kita pakar-pakar yang mengetahui tentang hal ini. Pertama yaitu rekan saya yang merupakan sohib saya juga, siapa gerangan Habibul Hasan Sarjana Hukum. Ini merupakan sekretaris Serikat Buruh Nasional Indonesia Sumatera Utara. Selamat sore ya Bang Da. Selamat sore Bang. Tahu bah kata pepatah, kalau selada batang selada, jangan diambil batang gelaga. Kalau sudah datang Abang Da, kami bahagia dan kami pula lihat Abang bertambah gagah. Ya kan, ini luar biasa ini. Tentu pula kita nantikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E, ya, merupakan Abang Da Hendro Susanto. Alhamdulillah sudah hadir. Waalaikumsalam. Ini luar biasa Bang Hendro, apa kabar Bang Hendro? Sehat luar biasa. Inilah luar biasanya. Karena kenapa? Abang Da Hendro ini hari-harinya memantau situasi para pekerja. Tidak lepas dari pantauan pandangan mata. Artinya semua mata, kuping menjadi sumber informasi tetap akan mendengarkannya. Ini luar biasa ini. Betul, Bang Munir bisa aja. Artinya kenapa? Kalau nggak begitu, nggak anggota DPR namanya. Ini dia. Tapi yang jelas ya Audra. Iya Bang. Luar biasanya aku dari cowok-cowok ganteng yang ada ini, aku melihat satu orang cewek cantik. Udah mulai nih kayaknya nih. Kalau Gelati, katakan Gelati. Gelati tetap batang selada. Kalau sudah awak diapit oleh seorang cewek cantik, kami bertiga merasa berbahagia. Kenapa kalau nggak gitu, nggak semarak kita. Iya benar, benar. Tentu Audra, di dalam kapasitas apa enggak kita tanyakan ini. Aku mau tanya lah dulu sama Audra. Kalau hari ini kita kebetulan bahas sesuai yang tadi Bang Munir udah sampai di awal tentang Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Nah kebetulan juga ini bapak-bapak ini. Sebentar, jangan kau panggil bapak-bapak. Abang-abang ini. Aduh. Biar agak semangat sedikit. Kalau kau panggil bapak-bapak nanti bilangnya tua kali kami katanya kan. Iya masih muda-muda juga ya Bang ya. Iya benar. Iya. Oke, dengan Bapak Hendro Susanto tadi benar ya, dengan dari anggota DPRD Sumut Komisi E, dan juga ada Bapak Habibul, Abang ya, saya ulang ya, Abang Habibul Hasan dari Sekretaris SBNI. Ya benar, Serikat Buruh Nasional Indonesia. Nah saya dan Bang Munir mau bertanya nih seputar yang lagi hangat-hangatnya di akhir Desember kemarin. Itu seputar Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah di 30 Desember kemarin itu Perpu nomor 2 tahun 2022 itu tentang Cipta Kerja. Itu pemerintah sendiri memutuskan sesuatu tanpa ada dicek. Dari cabang lain bahkan tidak mengecek kepada masyarakatnya sendiri, yang artinya itu tertutup pada saat pemerintah mengeluarkan ini. Nah, itikat buruknya itu menurut bapak-bapak sendiri ini apakah tepat dikeluarkan Perpu Cipta Kerja yang tidak ada pembahasannya sama sekali sebelum disahkan? Ini sedap nih. Awak pancing-pancing udah mulai. Apakah bapak-bapak ini paham? Mengetahui. Artinya kenapa perlu kita? Karena kenapa? Kalau bertanya itu memang kepada ahlinya. Kalau nggak kepada ahlinya nanti simpang siur. Ya, artinya gagal paham bisa. Nah, jadi kita tanyakan dulu kepada Abang Da kita, Abang Da Susanto, yang mengetahui tentang ini. Sedikit banyaknya ada bocoran-bocoran atau gelombang-gelombang ria, kita tanyakan kepada Abang Da Susanto. Ini gimana nih Bang? Iya, makasih Bang Munir, Mbak Oci ya. Audra ya, dan Mas Habibul ya. Mas Habib ya. Kita di akhir Desember ini mendapatkan sesuatu yang
tidak nyaman Iya, betul. dalam kehidupan kita berbangsa dan bertanah air, khususnya di perburuan, ya, di pekerja, dengan terbitnya Perpu 2 ya tahun 2022 ya, yang niat pemerintah pengen jalan shortcut untuk menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021 terhadap Undang-Undang 11 2020 tentang Ciptaker, seperti itu. Di situ diberikan amanah kepada oleh Mahkamah Konstitusi bahwa produk Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Dia mengacu pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 12 2011 tentang mekanisme peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ruhnya dulu, Bang. Iya, iya. Nah, di situ diberikan amar dari MK itu meminta kepada pemerintah ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan diberikan waktu sampai 25 November 2023. Sebenarnya masih ada space yang waktu panjang, iya, ya kan? Nah, ini kan diskusi kita dengan teman pekerja, kita juga mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja, Konfederasi Pekerja, dan teman-teman buruh di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Nah, munculnya Perpu ini ya betul tidak melibatkan elemen, apakah itu teman-teman buruh, Konfederasi, Serikat Pekerja, maupun di legislatif. Memang produk Perpu itu adalah produk eksekutif, bukan produk legislatif. Ini dulu dalam historika peraturan perundangan kita, bahwa Perpu itu bukan produk legislatif, tapi produk eksekutif, begitu. Nah, Perpu ini pernah muncul waktu kondisi COVID, masalah dana COVID. Ya, betul. Maka dalam perspektif kajian kalau di Undang-Undang 12 2011 itu kan ada dasar sebuah undang-undang itu lahir, Pak, itu kan harus ada 3 aspek. Pertama aspek sosiologis, aspek sosiologisnya, dan aspek yuridisnya. Iya. Nah, apakah Perpu ini kondisinya amat genting, dibutuhkan segera sehingga negara menganggap ini sebuah kondisi yang harus disegerakan, force majeure, gitu kan? Ternyata kan enggak, kita masih ada waktu sampai setahun depan, 25 November 2023, gitu, untuk perbaiki dari Undang-Undang 11 2020. Nah, kalau kita sedikit flashback bagaimana proses pembahasan Undang-Undang 11 2020 tentang Ciptaker, Mbak Munir dan para pendengar TVRI dimanapun Anda berada, pembahasan saja itu di luar dari anomali. Kebetulan saya pernah jadi staf ahli DPR RI dan kita juga LD, legal drafting. Pembahasan itu normalnya 2 kali masa sidang. Proses itu draft naskah akademik dan draft undang-undang itu harus disampaikan pada fraksi. Tapi mekanisme terjadi itu nggak seperti itu. Ada 12 klaster dalam isu undang-undang Ciptaker kemarin, Omnibus Law. Seperti itu yang pembahasannya luar biasa, sehingga juga sikap pekerja, teman-teman buruh nggak dilibatkan. Wajar kalau saat itu terjadi luapan suara-suara demokrasi yang disampaikan oleh para buruh di Indonesia untuk menolak terhadap lahirnya undang-undang ini. Tapi karena hanya beberapa praksi saja yang menolak, karena kalah suara akhirnya undang ini lahir sebagai produk DPR RI menjadi Undang-Undang 11 2020. Terus ada penggugat dari masyarakat, judicial review kepada MK, keluar Mahkamah keputusan MK itu amar, itu 25 November 2020 yang 2021 untuk mengatakan bahwa produk ini adalah inkonstitusional bersyarat, seperti itu, Pak. Itu dulu konstruksinya. Sehingga ketika kemarin terbit, maka kita konsolidasi, kita tanya teman-teman buruh, pekerja, mereka kebanyakan mereka tidak setuju dengan ada Perpu ini. Gak bisa ada waktu, Kenapa buru-buru sih? Kenapa kita harus buru-buru? Harusnya kan dalam kita membuat sebuah produk hukum, masyarakat dilibatkan, DPR apalagi harus dilibatkan, gitu loh. Nah, sehingga ada proses yang bisa kita ciptakan, kita create, disitulah demokrasi terjadi. Jadi kalau Perpu ini seolah-olah, mohon maaf nih, dalam perspektif kami DPR nggak dianggap, gitu loh. Nah, sekarang kita ketuk DPR RI-nya. Kalau DPR nggak dianggap, bagaimana? Nah, dari skema Perpu yang terjadi, hanya berapa praksi saja yang berteriak untuk menolak Perpu tadi, Bang Munir. Tak seragam gitu. Dia jadi. Nggak seragam dia. Kita pingin semua praksi ini, semua yang ada di kursi DPR RI mengatakan menolak terhadap Perpu ini. Karena setelah Perpu ini nanti akan ada proses pengambilan keputusan menjadi undang-undang seperti Perpu 1 2020 tentang penggunaan dana COVID yang menjadi undang-undang. Hanya satu praksi nggak setuju, yaitu praksi PKS. Nah, ini juga kan masyarakat akan melihat nanti ujungnya kemana nih? Apakah mayoritas menolak praksi-praksi atau menerima?
harapan kita ya, kami di parlemen dan tentunya kita menerima masukan dari para buruh, pekerja, serikat pekerja, konfederasi, berharap sama suaranya bahwa Praksi punya hati nurani, punya kenegarawannya, punya visi kebangsaannya untuk mengatakan tidak terhadap Perpu 2022 ini. Artinya secara garis besar Pak Sudarto atau Bang Das Susanto menginginkan dengarlah suara kami. Betul. Dengar juga suara masyarakat kami. Iya, Betul. Nah, jadi itu. Tapi begitu pun artinya apakah bisa satu suara antara legislatif dengan masyarakatnya. Di Ya. sini hadir perwakilan daripada SBNI. Coba kita tanyakan bagaimana sikap Abang tentang katakanlah bukan masalah undang-undangnya, Ya. tapi action masyarakat Abang di dalam memahami undang-undang ini. Itu dulu saya minta. Jangan dulu masalah action undang-undangnya, Bang. Ya. Kalau action undang-undangnya udah jelas, kalian pasti kibarkan spanduk, kan ya. Tapi dalam memahaminya udah paham atau belum? Kan itu yang kita mau tahu kan. Baik. Nah, Baik, terima kasih Ya. Bang Munir dan Kak Audra dan juga Pak Hendro Susanto. Ini pertemuan yang beberapa kali, Bang, Siap. dalam dialog tentang ketenaga kerjaan. Nah, dalam hal ini juga secara umum kami juga memiliki pandangan Ya. secara perspektifnya bahwa lahirnya Perpu 02 tahun 2022 ini adalah kado pahit di akhir tahun, dan juga ini akan menambah panjangnya kegelisahan pekerja buruh, kegelisahan yang tidak berujung. Bahwa kita ketahui kalau kita bicara peraturan pengganti perundang-undangan tidak terlepas daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa kita ketahui Perpu ini lahir juga tidak jauh beda dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hanya copy paste saja dan tidak ada perubahan secara substansial. Kami melihat di sini pemerintah telah kalau bahasanya suka hati, ya, kalau bahasa trennya sekarang ugal-ugalan, membuat produk yang katanya itu penyelamatan masalah ekonomi. Nah, kami juga dari pekerja buruh ekonomi yang mana? Nah, apakah ekonomi kita ini dalam keadaan darurat? Nah, kami juga melihat dalam perspektif kami, ya kita lihat ekonomi kita dalam baik-baik saja gitu ya. Maka kalau kita juga mengatakan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, kita ketahui kemarin itu ada gugatan di Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan ya nomor 91 tahun 2000. Ada putusannya mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional. Ya, dia berlaku tapi bersyarat selama 2 tahun. Nah, kalaupun keluarnya Perpu ini ya dalam keadaan memaksa, darurat ya. Darurat ataupun memaksa itu bahasa umumnya ya. Iya, betul. Mungkin Bang Hendro lebih paham untuk itu. Nah, bukan berarti kita ini dalam keadaan kekosongan hukum. Masih ada sampai dengan November 2023. Ada bersyarat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku. Nah, di sini kami juga melihat bahwa ada kepentingan besar. Kepentingan pemerintah ini mementingkan investor, mementingkan pengusaha daripada pekerja. Nah, bahwa kami juga memandang sangat sedikit ya, bahkan kami melihat juga tidak ada perhatian dan kepentingan pekerja diakomodir dalam Perpu ini. Kenapa? Karena juga dalam pekerja Al-Hidayah ataupun kita kenal sourcing selama hari ini itu diperluas di dalam, diperluas. Tidak ada tanggung jawab secara khusus yaitu pada perusahaan pemberi kerja. Ketika kita bicara namanya perusahaan Al-Hidayah itu identik dengan perusahaan lain. Ya, ketika nanti tanggung jawabnya itu dibebankan dengan perusahaan lain, ya kita ketahui. Mungkin Bang Hendro juga mungkin sering dapat laporan bagaimana status dan nasib pekerja-pekerja outsourcing selama hari ini. Tidak ada kepastian, tidak ada kepastian dalam bekerja sehingga bisa menjadi sangat riskan nasib pekerja-pekerja outsourcing itu nantinya. Jadi dalam hal ini
kami juga menganggap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perpu ini sangat menyakitkan hati pekerja. Dan juga kami berharap akan melakukan protes dalam bentuk apapun yang bisa kami lakukan dari kalangan pekerja buruh. Dan juga dalam hal ini juga di sini ada perwakilan rakyat, mungkin bisa lebih lantang nanti menyuarakan ke DPR RI, ya. Karena yang namanya Perpu ini adalah hak melekat daripada Presiden mengeluarkan Perpu. Akan tetapi ini akan disondingkan lagi nanti ke DPR untuk dibahas. Akan tetapi seperti disampaikan Bang Hendro tadi, seberapa kuat penolakan itu dilakukan oleh DPR sehingga bisa batalnya Perpu 02 tahun 2022 tersebut. Yang pastinya kami mengatakan bahwa Perpu dilahirkan di akhir tahun 2022 itu sangat merugikan pekerja buruh. Dan dalam hal ini kami juga mengatakan harus kita protes, harus kita tolak kehadiran Perpu nomor 02 tahun 2022. Gitu, Bang Munir. Sedikit. Mungkin Pak Hendro nanti bisa lebih luas karena perkembangan secara nasional. Tapi yang jelasnya menurut aku, Bang, sebagaimana Abang bilang, ada catatan, segelintir catatan, yang mana catatan ini nanti akan kita kupas setelah yang satu ini. Baik. Ya, terima kasih bagi pemirsa yang di rumah yang ingin ikut berpartisipasi dan langsung ingin berdialog kepada narasumber kami, dapat menghubungi pada telepon interaktif kami 0811 6100 386. Tentu kami nantikan apapun itu, bagaimanapun itu pertanyaan, tentu ada jawabannya. Tapi belum tentu memberikan solusi, kami coba berikan solusi yang terbaik. Semoga ini tidak dalam arti memuaskan, tapi dapat menyelesaikan pemikiran yang kurang pas. Itu dia. Baik, sebagaimana Abang bilang tadi, satu catatan yang sederhana bagi saya, terngiang di kuping saya. Apa tuh, Bang? Mungkin ini kepentingannya untuk para investor, untuk para katakanlah konglomerat pengusaha besar. Tapi belakangan saya dengar pernyataan pemerintah, mereka galaunya dikarenakan diprediksi 2023 ini akan terjadi resesi yang luar biasa. Itu pemikiran pemerintah. Dan juga kemungkinan akan terjadi inflasi, sehingga perlu segera dikatakanlah ciptakannya Perpu sebangsa katakanlah tenaga kerja ini. Bagaimana menurut Abang Nah, ini aku tembak langsung aja nih, Bang. Nah. Ya. Harapan kita sebuah produk hukum yang lahir dari parlemen itu berdampak positif bagi masyarakat, bagi pemerintah dan sistem hukum yang ada di Indonesia, dan berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Betul. Bukan sebaliknya produk hukum itu menimbulkan kegalauan, kerisauan. Ketika secara sosiologis muncul sebuah produk hukum itu menimbulkan kegalauan, kegelisahan, berarti dipastikan produk hukum ini nggak dikehendaki oleh rakyat. Produk hukum ini nggak dikehendaki oleh masyarakat, oleh publik, begitu. Nah, kalau publik menerima, maka publik akan protes. Publik akan, oh ini oke, ini sesuai segala macam, dan ini memberikan dampak positif bagi publik, bagi sistem hukum di Indonesia. Karena kan kita ini negara hukum, Bang. Negara hukum itu maka bukan hukum menjadikan kekuasaan, tapi kembalikan semua proses produk undang-undang atau program legislasi itu harus peraturan namanya, itu harus bermuat substansinya, itu harus muara pada bagaimana menegakkan hukum, supremasi hukum di atas segalanya, Bang. Itu satu. Nah, kalau kita bicara bahwa ini Perpu ini mengantisipasi potensi-potensi inflasi, terus resesi global dan segala macam, sesungguhnya kita di bulan Juli, Agustus, September kita sudah resesi, sudah inflasi, Sumut sudah melakukan inflasi, Bang. Dan mungkin di Indonesia mungkin sudah masuk inflasi, cuman nggak dipublish aja datanya secara jujur begitu loh, secara terbuka, secara moderat kepada publik di Indonesia seperti itu. Nah, dengan kenaikan BBM kemarin September itu sudah membentuk inflasi 6,4% untuk perspektif Sumatera Utara, begitu loh. Nah, artinya apa? Tanpa Perpu pun ini sudah inflasi. Jadi jangan sampai Perpu 02 ini menganalogikan bahwa seolah-olah ini menjawab bahwa kita ada resesi, inflasi, apa hubungannya? Begitu. Jadi sepakat dengan Mas Habib tadi. Jadi memang ada kesan Perpu ini digas oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah untuk memenuhi hasrat dari para pengusaha-pengusaha itu. Karena kalau ini tidak selesai di 2023, 25 November 2023 nanti, maka undang-undang
11 2020 dinyatakan gugur oleh MK. Ini penting loh. Ini kan pertarungan marwah. Kalau kita bicara marwah, maka kembalikan kepada substansinya. Gitu loh. Jadi kalau Perpu ini lebih baik dari produk undang-undang 11 2020 pasti setuju. Tapi kalau Perpu ini mohon maaf the same sama dan tidak memiliki bobot yang berbeda dari Undang-Undang 11, ngapain begitu Bang? Sedangkan Undang-Undang 11 2020 ini justru sangat merugikan buruh. Undang-Undang 13 2003 aja itu belum diaplikasi secara sempurna. Muncul lagi Undang-Undang Ciptaker itu. Jadi buruh kasihan, buruh termarginalkan. Ini kalau buruh terkonsolidasikan, ya semua sektor pekerja bergerak, parlemen bergerak, saya rasa pemerintah akan mendengar ini semua. Masyarakat bergerak saya rasa kami dalam persepsi parlemen, pemerintah akan mendengar, begitu Bang. Artinya kenapa? Kalau masyarakat bergerak, kami bergerak, pemerintah akan dengar. Sebenarnya tak perlu ada pergerakan, harus didengar pemerintah lah pula. Kan itu kan? Bener, Kan itu kan? Ya, bergerak ini kan dengan narasi, dengan menyampaikan politik gagasan, Betul, bahwa ya. kita buat komparasi gitu loh, Bang, dalam iya. perspektif undang-undang Iya. gitu. Tapi pergerakan-pergerakan itu menurut Audra apalah yang tidak ditanyakan lagi biar supaya lebih bergerak lagi dari sini? Ada nih Bang, Kita ini perlu dari tadi juga. nih udah pengen banget nanya apa sama itu pertanyaan? Bang Hendro, kenapa Perpu Cipta Kerja itu diciptakan untuk jaga stabilitas ekonomi? Nah lebih tepatnya itu meringankan pekerja Indonesia. Tapi kenapa sekarang tuh jadi pro dan kontra gitu Bang? Kalau itu jelas narasinya nggak muncul dari parlemen ya, setahu saya. Jadi itu narasi muncul dari eksekutif, pemerintah, bahwa seolah-olah tadi ini untuk memberikan harapan yang segala macam. Nah, kalau menurut saya kami menyangkal itu, Mbak. Jadi pemerintah sesungguhnya belum berpihak kepada buruh dan pekerja di Indonesia. Itu aja jawabannya. Sedap ya. Singkat tapi padat. Singkat jelas padat Yang gitu ya Bang? jelasnya itu kan pemikiran pemerintah. Pemikiran kami belum tentu. Kan itu ya intinya. Ya. Nah, bagaimana pula pemikiran Abang dari SBNI? Nah, ini agak seru nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu istilahnya akan mengakomodir daripada pertumbuhan ekonomi, sama yang dibilangkan oleh Pak Endro tadi. Perekonomian kita ini sebelumnya juga dikatakan baik juga, dikatakan buruk pun juga tidak, tapi kita tetap masih bisa berjalan. Nah, akan tetapi kenapa dikeluarkannya Perpu ini dengan alasan-alasan yang memang bisa dijawab secara langsung oleh masyarakat, khususnya pekerja buruh gitu. Akan tetapi kami menilai pro dan kontra itu biasa, namanya produk yang dikeluarkan undang-undang. Nah, tapi kenapa selalu produk yang dikeluarkan itu memang tidak berpihak kepada pekerja buruh gitu. Selalu itu berpihak kepada investor, alasannya kepada investor. Jadi untuk itu kalau kita katakan juga dikatakan inflasi ya secara otomatis lah ketika pertumbuhan ekonomi itu naik juga inflasi juga akan berkembang gitu. Nah, fase yang lebih buruk juga telah kita lewati yaitu pasca Covid. Ya banyak itu juga ekonomi melemah, tapi itu bisa kita lewati. Kenapa? Ini seolah-olah seperti kejar target ya Bang. Kemarin itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang pembuatan perencanaan undang-undang yang itu secara langsung menjawab daripada cacat formilnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, di sini kami melihat ada desain tertentu yang dibuat oleh pemerintah agar segala upaya yang menjadi protes masyarakat khususnya pekerja buruh mereka jawab gitu. Tapi jawabannya tidak berpihak kepada pekerja buruh, hanya berpihak kepada kepentingan daripada pemerintah. Jadi kami menginginkan agar adanya pandangan secara subjektif lah terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk pekerja buruh. Nah, pada prinsipnya pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini itu dari tahun 2019. Dari sebelum itu dikeluarkan kita sudah dapat bocoran dari dari parlemen, kita mendapatkan bocoran itu bahwa akan ada omnibus law ya.
satu undang-undang akan dimuat, banyak peraturan. Maka untuk itu kekhawatiran itu dan kegelisahan itu sudah muncul di situ. Dan hingga pada saat sekarang ini bahwa upaya untuk memprotes itu tetap dilakukan, ya. Akan tetapi bagaimana itu juga bisa didengar oleh pemerintah, ya, dan juga kami berharap juga kepada perwakilan rakyat juga bisa suatu suara dengan pekerja buruh khususnya masyarakat agar kepentingan-kepentingan pekerja khususnya pekerja buruh ini bisa tersuarakan. Karena apapun ceritanya, ya kalau ini tidak juga diprotes, bisa-bisa saja nanti ke depan pemerintah ketika adanya gugatan ataupun judicial review yang dilakukan oleh masyarakat, mereka tinggal gampang mengeluarkan perpu kembali. Ya. Nah ini harus dilakukan upaya protes, harus dilawan hal seperti ini gitu ya. Mungkin itu, Bang. Demikian, paham juga kita akhirnya. Karena kenapa? Rupanya sikit-sikit ini, sikit-sikit begini. Intinya yang menderita pekerja juga rupanya. Ya, benar, Bang. Termasuk karena kita. kenapa? Satu hal lagi yang paling menyakitkan hati di dalam konteks ini, kalau sudah outsourcing, hak-hak pekerja itu sebagiannya hilang. Hak cuti. Biasanya cuti punya hak, artinya bisa diganti dengan uang, hilang. Tak lagi diganti dengan uang. Udah itu ada lagi yang paling lucu lagi, tahu? Tunjangan hari tua, rawan juga kabarnya. Nah, jadi kan yang seperti artinya kalaupun tidak diciptakan apapun itu produknya, kepentingan pekerja itu harus diutamakan, kan gitu. Ya. Nah, jadi Bang Antol aku bilang biar enak awak bilangnya ya kan. Bang Hendro. Bang Hendro, secara legalitasnya Bang, kalau menurut Abang gimana terbaik kita buat tentang konsep yang terbaik daripada undang-undang hak cipta kerja ini Bang? Aku tembak Abang ini kenapa? Satu. Mungkin ada pemikiran yang terbaik gitu. Satu, pemerintah harus melaksanakan apa menjadi amar keputusan MK 20 November 2021. Ya. Yang kedua, lakukan penyelesaian itu secara bermarwah, bermartabat, berwibawa sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 12 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ruhnya di situ, Bang. Semua regulasi itu mengacu pada Undang-Undang 12 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Yang ketiga, pemerintah harus jujur. Terbuka. Ya. Ya, betul kata Mas Habib tadi. Buruh ini kita semua ini pekerja, Bang. Ya betul. Ada formal, informal. Ya. Ya kan? Ya kan? Ada pekerja mau upah, ada pekerja bukan mau upah. Begitu. Jadi kita ini mau pekerja, teman-teman media juga bekerja, guru juga bekerja, Bos. Gitu. Tukang beca juga bekerja, anggota dewan juga bekerja, Bos. Nah, ini sudah mulai jadi, bos kan. Dia jadi regulasi itu harus berpihak kepada pekerja, gitu loh. Dan memang kita harus proporsional. Jadi jangan sampai juga regulasi itu ada yang terzolimin. Nah, betul. untuk bab ini sangat berpotensi terzolimin, para pekerja termarginalkan segala macam. Kita belum mengkaji secara naratif, substantif dari materi-materi Perpu tadi. Nah, kalau kita mau lihat apa yang di Perpu tadi, kita lihat aja Undang-Undang 11 2020. Cipel kabis, Bos. Copy paste. Gitu loh. Ya. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, ya. Kalau pemerintah itu negarawan, berpihak pada masyarakat, cabut perpunya. Jangan teruskan lagi ke DPR. Gitu. Dan jangan ada, mohon maaf, MK menguji perpu. Nah, gitu. Jangan sampai MK menguji perpu. Ya. Nah, itu harus kita jaga ini oleh masyarakat, oleh publik Sumatera Utara. Baik masyarakat, akademisi, terus pekerja harus kita jaga ini. Jangan sampai dengan perpu ini MK mohon maaf tanda kutip dipaksa untuk menguji perpu sehingga mohon maaf ini sah, legal segala macam. Wah, bahaya. Jadi masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Ini kan kalau mohon maaf, kalau undang-undang peraturan ini sudah mohon maaf ada indikasi diacak-acak, maka lemah sekali kita sebagai negara hukum ini. Nah, begitu. Yang kelima adalah kita harus kedepankan suasana yang lebih kondusif, gitu loh. Kita mesti banyak lagi persoalan yang lain. Kalau emang nggak bisa tuntas di 2023 20 November, ya sudah nggak apa-apa lah. Ini dimasukkan kotak lagi kan? Ya. Nah, kembali kepada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13 2003. Existing. Nah, yang existing.
Begitu. Kalau kita mau ulang lagi, nah ini negarawan bos, ya kan? Kumpulkan konfederasi serikat pekerja. Ayo, saya mau mendengar. Kami pemerintah eksekutif mau mendengar masukan teman-teman apa? Harapannya apa? Bagaimana kita membuat formula-formula menjawab tantangan ke depan, hari ini ke depan seperti itu. Bagaimana menyempurnakan Undang-Undang 13 2003 itu sebagai undang existing, sebagai payung hukum kita untuk kita bekerja. Teman-teman ini Bapak Ibu sekalian juga lindungi Undang-Undang 13, Bos. Memang itu tidak ideal. Tapi menurut kami, di kajian kami di parlemen itu ya saat ini masih ideal Undang-Undang 13 2003 itu. Dalam implementatifnya, itu banyak terjadi sana sininya begitu loh. Jadi kalau kita mau mengacu kepada ruh dari Undang-Undang 13 2003, saya rasa tidak ada kezoliman terhadap buruh. Begitu. Alhamdulillah, tidak ada kezoliman terhadap buruh. Tapi yang jelasnya buruh selama ini dijolimi terus katanya. Iya. Betul nggak Pak? Ya, begitu. Jadi kalau kami juga melihat dan berpendapat ada ketidakpatuhan pemerintah terhadap konstitusi, ya kan? Itu hanya pendapat ya, bahwa yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu untuk diperbaiki, ya, berlaku secara bersyarat, kan tapi ini kan dikeluarkan. Jadi ini juga menjadi cerminan juga bagi rakyat bahwa pemerintah bisa tidak patuh, sehingga rakyat juga bisa mencontoh ini ketidakpatuhan ini gitu. Sedap sih mendengarnya. Mencontoh ketidakpatuhan Tajam ini. di halus tapi Jadi yang sampaikan oleh Bang Hendro tadi, mungkin Bang Hendro lebih paham bagaimana keterbukaan konsep pembuatan undang-undang itu secara keterbukaan. Kita mendengar, kita juga ada di Depenas SBNI kan, kadang dipanggil juga untuk berunding, ya. Kan tetapi pun kalau dipanggil untuk berunding masukan yang tidak diterima kan sama aja ini sekarang. betul. Seolah-olah menghibur pekerja buruh, ini ada perwakilan loh, ada perwakilan dari pekerja buruh. Ini akan juga menjadi pecah belah bagi serikat buruh gitu ya. Nah, kita menghargai juga perwakilan-perwakilan yang memang ada upaya untuk perundingan dengan pemerintah. Akan tetapi kita mendengar bahwa perundingan yang dilakukan oleh kepada pemerintah itu tidak direspon. Ini dari mana keterbukaannya gitu. Ya, kita menginginkan bahwa regulasi atau peraturan yang dibuat itu mengakomodirlah kepentingan pihak-pihak. Tidak pun berat sebelah, paling tidak dia di tengah-tengah. Nah, ada bahasa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan efisien. Sekarang ini ya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin dibentuk itu mempermudah untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja. Alasannya ketika ada efisiensi pesangon pekerja buruh yang kalaunya banyak nggak berjalan, untuk apa gitu ya. Tapi ini sekarang sudah sedikit nggak berjalan. Nah ini kan juga persoalan, bukan saja kepastian terhadap investor, kepastian hukum terhadap pekerja buruh juga ini menjadi masalah. Dan juga ditambahnya memperluasnya sistem tenaga kerja alih daya, kontrak, ini juga menjadi keresahan. Jadi artinya bagaimana kita mau bersaing secara produktivitas. Tapi kalau seandainya undang-undang kita yang memang sengaja secara tak langsung itu dilemahkan. Nah kita bicara kesejahteraan, kita bicara upah ini sekarang masih bicara upah minimum. Nah ada konsumsi-konsumsi lain yang diatur dalam regulasi adalah skala upah, upah berjenjang, itu hanya indah di atas kertas. Nah akan tetapi ini juga sebagai ungkapan bahwa hal-hal yang menjadi protes itu wajar kalau kami kemukakan. Kenapa? Karena berdampak daripada undang-undang sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi bahwa apakah undang-undang nomor 13 itu sudah baik? Sudah Artinya, sudah ideal? Belum ideal. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dahulunya itu, yang kemarinnya itu ada turunannya. Ada PP 34, 35, 36, 37. Dan saya menduga bahwa tidak jauh juga, beda juga nanti kalau seandainya Perpu ini ada peraturan pemerintahnya akan keluar seperti turunan yang diadopsi daripada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kita berharap kepastian ini memang, tapi kepatuhan juga harus ditunjukkan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan yang diamanahkan oleh pada konstitusi.
Wah, luar biasa. Memang kadang-kadang kita bingung ya. Karena kenapa? Ada undang-undang cipta kerja. Ada belakangan ini Perpu, kan peraturan perundang-undangan. Ada lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sehingga awak pun yang mengikuti yang mana bingung awak jadinya. Permen, peraturan pemerintah lagi. Jadi tapi walaupun itulah namanya produk undang-undang yang untuk mengikat tenaga kerja. Walaupun kadangkala dalam pengikatannya itu tak memihak, kan gitu. Jadi intinya Bang, aku yakin dan percaya ada harapan Abang kepada pemerintah, tentunya sebagai anggota legislatif, kiranya dapatlah memberikan sumbangsinya kepada pemerintah untuk inputnya atau masukannya, sehingga ke depan itu akan lebih baik lagi dalam penciptakan atau dalam membuat produk undang-undang. Silakan Bang. Kami di parlemen ya, karena kita berjenjang, Iya, betul. pembuatan itu di proses DPR RI, kita sudah konsolidasi. Kami di kemarin rapat ya kan, dan kita akan menyampaikan itu kepada fraksi di DPR RI, Ya. khususnya di Komisi 9 dan umumnya di fraksi, untuk mengingatkan pemerintah bahwa amar keputusan MK itu bukan mengganti, Ya. tapi adalah Berubah. diperbaiki. Nah, gitu loh. Diperbaiki. Jadi bukan mengganti dengan Perpu. Itu udah, mohon maaf, itu udah bagi kami, menurut kami ya diduga kesalahan dalam memaknai keputusan MK itu. Gitu. Sehingga kalau pemerintah tidak kokoh atau tidak tidak punya niat baik terhadap amar keputusan MK, ya biarkan aja dulu sampai tanggal 20 November itu selesai. Gitu loh. Kembalikan aja, kita kembali ke undang-undang sebelumnya yang sudah Habis utang existing. jadinya ya kan, nggak Begitu. jadi ribut-ribut, ya Nggak kan, usah Bang? ribut. Jadi nggak ribut, ya kan? Iya. Nah, biarkan pekerja itu menikmati ya suasana pasca Covid ini untuk kita recovery ekonomi. Jangan dikasih beban ini segala macam, jangan sampai dirugikan lagi segala macam begitu. Nah, itu aku paham satu artinya harapan kenapa. kita sebagai masyarakat, dan itu dari teman bekerja menyampaikan kepada kami. Yang kedua, dalam perspektif regulasi ya kembalikan aja proses itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku gitu loh. Jadi jangan menabrak aturan atau tanda kutip kurang patuh atau tidak patuh begitu. Patuh aja sesuai dengan regulasi. Karena kan kita harus memberikan contoh kedua yang baik kepada masyarakat, kedua yang baik kepada sebuah produk hukum. Karena ini kan jadi contoh. Jadi kalau misalnya ini akan ditinggalkan menjadi salah satu warisan, jadi nanti ini kan ditonton oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang generasi muda. Berarti ada potensi atau diduga bahwa hari ini produk Perpu 2 ini berpotensi tidak patuh terhadap mekanisme yang berlaku begitu. Dan ini mohon maaf, ini bisa menjadi sebuah proses yang lama untuk kita recovery lagi begitu, karena ini produk hukum, Mbak. Undang-undang, bukan ece-ece ini. Iya, betul. Ini bukan mengikat 10 orang, 20 orang, tapi 260 juta jiwa lebih kurang masyarakat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Seperti itu. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah gunakan hati. Ya, gunakan pikiran yang bersih, hati yang bersih gitu. Dan negarawan gitu. Nggak perlu malu gitu. Kalau salah kita ingatkan. Itu tugas kami rakyat, mengingatkan pemimpinnya kalau salah, begitu loh. Dan kami kalau rakyat dibimbing di arah jalan yang benar, jangan jalan yang tidak benar, Mbak. Gitu, Pak. Ini luar biasa pemikirannya. Yang paling intinya, pemerintahku, berikanlah dulu kesempatan kepada para pekerja ini untuk surprise. Karena udah 3 tahun lebih menahankan, hampir 3 tahun menahankannya gara-gara Covid. Tunggang langgang pekerja ini tak tentu arah kan. Kalau Abang Da sendiri gimana Ya, pemikirannya? kalau pandangan kami tetap menyuarakan agar bab 4 tentang ketenaga kerjaan itu dikembalikan ke undang-undang existing. Kenapa? Karena itu adalah menjadi inti persoalannya. Karena selama hari ini kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu juga memang belum ideal. Akan tetapi bisa berharaplah kita daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kalau kita sih berharap, sebenarnya itu sih wajar aja, Bang. Kenapa? Karena kalau kita juga mengatakan upaya-upaya apa yang harus dilakukan pekerja buruh,
kita sedikit banyaknya kalau dikatakan optimis, optimis. Akan tetapi kalau dikatakan ini juga ini berat ini kan gitu kan. Ya mau tidak mau kita terima juga. Yalah. Kenapa? Ini akan dilakukan uji materi kan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka semua memiliki kekuasaan. Mereka memiliki semua produk Harus itu. diuji juga ke Mahkamah Konstitusi. Tadi abang bilang jangan sempat Perpu itu diuji pula ke MK kan gitu kan. Artinya secara bersama-sama kita menginginkan agar jangan timbulkan kecamuk di tengah masyarakat. Betul. Mari kita ciptakan kedamaian. Betul. Kalaupun kehilafan, akuilah kehilafan Setuju. sehingga semua memaafkan kan itu. Tentu pula Audra, Iya, Bang Munir. waktu juga yang memisahkan kita. Benar. Terima kasih kepada Bang Da, yaitu Abang Da Habibul. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Hendro yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Amin. dan menjadikan pintu gerbang untuk menciptakan hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tentu pula kalian jangan mandang-mandang kami aja. Nyanyilah kalian, ini udah ending